Cerita 41, halaman 91 sampai 93. Kamis, 27 Mei tahun 2021. Subuh jam 3 aku bangun buat bubur dan teh hangat, kemudian aku mandi lalu sarapan. Azan subuh pun berkumandang, kemudian aku pergi sholat. Saya gunakan sarung dan baju kemeja. Setelah sholat, saya pergi ganti pakaian gunakan celana jeans, baju kaos, dan jaket kaos. Kemudian membawa turun sepeda dan gunakan sepatu, lalu pergi berolahraga bersepeda santai. Di perjalanan, tepatnya di Jalan Kacung Deng Lalang, aku sempat melihat wanita berhijab dan bercadar hitam dibonceng oleh seorang laki-laki, kemudian mereka singgah di ATM. Aku fokus mengendarai sepeda berjalan terus. Di Jalan Talasalapang, dari pintu gerbang perumahan Cipang Permai yang aku melihat seorang wanita berboncengan. Yang dibonceng menggunakan hijab dan cadar biru navy dan yang membonceng menggunakan masker. Mereka berpapasan denganku. Kemudian aku melalui Jalan Sultan Alauddin. Di situ aku melihat seorang wanita berhijab dan bercadar kuning kecoklatan sedang duduk memegang box dengan pose yang sangat menarik. Kemudian aku belok kiri jalan pulang ke rumah karena ingin mengantar adikku ke sekolah tempat mengajarnya. Ketika aku pergi mengantar adikku ke sekolah, tepatnya mengajarnya sebagai guru bantu program mahasiswa mengajar di perjalanan, tepatnya Jalan Masjid Al-Markaz Al-Islami, aku melihat seorang wanita berhijab dan bercadar hitam sedang dibonceng oleh laki-laki menggunakan celana pendek. Di pikiranku, laki-laki itu adalah kakaknya, jika bukan suaminya. Di perjalanan pulang ke rumah dari mengantar adikku, aku melalui Jalan Sultan Alauddin dan di situ aku melihat seorang wanita berhijab dan cadar hitam sedang berjalan kaki sendiri berpapasan denganku di seberang jalan. Di pikiranku, wanita itu lagi olahraga walk in the city. Sorenya, setelah sholat asar, aku berolahraga bersepeda santai. Saya gunakan celana jeans panjang, baju kaos, dan jaket serta sepatu. Dalam perjalanan di Jalan Arupala, aku melihat beberapa orang wanita berhijab dan cadar. Satu dibonceng oleh seorang laki-laki dan di pikiranku itu adalah suaminya. Kemudian satu dibonceng oleh laki-laki dan anak kecil di tengah. Di pikiranku, wanita berhijab dan cadar itu adalah ibu dari anak laki-laki yang membonceng dan anak laki-laki yang dibonceng di tengah. Dan tidak jauh dari situ aku melihat seorang wanita berhijab dan cadar biru navy mengendarai motor sendiri. Aku tetap fokus mengendarai sepeda. Pada saat aku melalui Jalan Sultan Alauddin, di situ aku melihat seorang wanita berhijab dan cadar hitam mengendarai motor sendiri searah beriringan denganku, namun di dekat depan Masjid Jami Al-Azhar dirinya berhenti, sedangkan aku jalan terus fokus mengendarai sepeda. Di dekat perbatasan cukup macet dan setelah melalui perbatasan memasuki wilayah Kabupaten Goa, jumlah kendaraan yang lalu lalang sudah mulai berkurang. Di Jalan Sultan Hasanuddin, aku melihat beberapa laki-laki dan perempuan sedang berolahraga lari. Mereka adalah runners. Kemudian aku berbelok ke Jalan Masjid Raya. Aku mengambil beberapa foto sebagai dokumentasi perjalananku. Ketika aku melalui Jalan Kacung Deng Lalang, di situ aku melihat dua orang wanita berhijab dan cadar berboncengan. Wanita berhijab dan cadar hitam dibonceng oleh wanita berhijab dan cadar biru navy mengendarai motor berpapasan denganku. Ketika aku melalui Jalan Inspeksi Kanal, di situ aku sempat melihat beberapa anak wanita sedang berjalan. Mereka menggunakan celana pendek setinggi lutut dan baju kaos. Mereka tidak menggunakan kerudung. Di pikiranku, jangan kamu lihat, fokus saja melihat ke depan. Karena jika kamu lihat, rambutnya itu dapat menarik kamu ke neraka seperti di film horor itu. Kemudian di Jalan Poros Minasaupa, samping Masjid Darul Falah, di situ aku melihat seorang anak wanita menggunakan hijab dan cadar sedang berbelanja bersama beberapa anak lainnya yang juga menggunakan hijab namun belum syar'i. Aku fokus mengendarai sepeda. Di dekat rumah, setelah melalui portal, aku melihat beberapa anak laki-laki sedang bermain bola di tengah jalan yang kosong tanpa kendaraan. Sesampainya di rumah, aku sempatkan mandi dan tidak lama setelah itu azan maghrib berkumandang. Kemudian aku sholat, lalu membenarkan rantai sepeda keponakanku yang terlepas. Setelah itu aku mencuci sepedaku gunakan. Setelah aku lap kering, ku angkat ke teras atas di rumah untuk disimpan. Dan setelah sholat isya, aku dengarkan musik pop Arabik sambil beristighfar untuk tidur.